Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, fa inna insyaallah asu fi kitab Sirrul Asrar min qauli au muallif Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid din insyaallah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat berkah kepada kita sekalian dengan memahami ma'rifatullah dari pengalaman orang yang sudah ma'rifatullah sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ini dan ulama-ulama lain, para aulia lain. Dengan demikian apabila kita terjadi suatu proses jalan, kita ketemu beberapa hal, kita sudah mengerti bahwa bagian-bagian inilah yang sudah pernah diterangkan oleh orang-orang terdahulu terhadap persoalan-persoalan yang ketika kita mengarungi bahtera ketuhanan, bahtera ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahtera ma'rifatullah. Inilah yang disebut dengan mungkin pemahaman dengan Ainul Kubra, ya. Ainul Kubra yaitu kemarin sudah dijelaskan apa itu Ain Sugro, kita sampai kepada Ain Kubro, sehingga saya tidak lagi menjelaskan tasyahud, ya, tasyahud atau syuhud, ya. Di dalam yang berhubungan dengan ini adalah untuk memahami sifat-sifat Allah. Itu ada diantaranya kalau di Banjarmasin itu ada 2 kitab yang bisa direkomendasikan, tapi mudah-mudahan tidak memahami salah makna, karena kitab itu sangat ringkas sekali. Karena sangat ringkas itu mungkin menjadi pelik, ya. Itu ada satu kitab Durrun Nafis, yang kedua kitab Amal Ma'rifah, mirip itu. Kitab itu Durrun Nafis dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis, yang satunya dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Siddiq As-Safat, ya. Kitab Amal Ma'rifah namanya, yang satunya Durrun Nafis, ya. Nah, 2 kitab ini itu menjelaskan tentang syuhud, tasyahud, ya, syuhud, cara pandang syuhud, yaitu tentang, karena itu dia mengistilahkan dengan tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidul af'al dulu, tauhidul asma, tauhidul sifat, kemudian tauhiduz zat. Istilah tauhid di sini adalah yang dimaksud berhubungan dengan kitab Sirrul Asrar, adalah binuri tauhid, ya, cahaya tauhid. Nah, itu cara pandangnya, sebenarnya cara pandang ada di 7 alam. Nah, 7 alam bisa diterapkan di 7 alam, masing-masing alam yang berbeda-beda. Tetapi di kitab itu tidak menjelaskan tentang 7 alam, ya, langsung pada pengertian syuhud beliau, karena itu merupakan semangat beliau agar orang bisa memahami fana dalam pengertian, ya, syuhud, ya. Syuhud itu menghasilkan fana seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penjelasan menyangkut itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ada bahasan-bahasan menanggapi beberapa pertanyaan, yang mengumpulkan beberapa pertanyaan tentang masalah itu nanti. Ini kita bicara tentang Ainul Kubra, ya. Itu apa itu Ainul Kubra? Kata Syekh Abdul, yuqalu min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani qala mu'allif rahimahullah. Tasyahud, ya, menyaksikan tazali anwar ajat, menyaksikan tentang tazali anwar ajat, nur cahaya-cahaya jat fi alamil lahut, tapi berada di alam lahut. Nah, karena bicara tentang alam lahut, kita tidak lagi boleh menggunakan akal kita tidak lagi menggunakan satu perangkat-perangkat lain bertamsil-tamsilan. Ini susah sekali. Ini paling berat di dalam ilmu ma'rifatullah, yaitu pada alam lahut. Alam lahut itu alam hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu atau disebut dengan mujarad, atau yang disebut dengan kosong kecuali ahadiyahnya. Maka orang yang mencapai di sini sudah mencapai, orang itu fana sebenarnya. Orang itu sudah fana, berarti yang disebut orang dengan fana filah. Nah, bagaimana menjelaskan ini, mengilmiahkan ini? Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu banyak memberikan penjelasan ilmiah. Beliau menggunakan metode menyamping,
hasiyahnya, hasiyah dari sedikit-sedikit pemahaman untuk menuju ke sana sebenarnya. Jadi tidak fokus di sana langsung. Ada beberapa kitab-kitab tasawuf yang menjelaskan hal-hal seperti ini, dan yang lebih vulgar itu kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Arabi ya. Nah, tapi juga berbahaya itu, sehingga mengakibatkan ketika pembicaraan tentang masalah alam lahut ini, menyaksikan ya bahasanya, bersyahadat atau syahadat yang tepatnya, kejelasan cahaya zat Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya sekali, mengakibatkan ya, saya tidak berani mengatakan sesat ya, mungkin hanya bisa salah jalan saja ya. Kalau salah jalan mudah-mudahan bisa kembali kan, oh ini tidak bisa ya, kembali lagi gitu kan. Salah jalan ya, dan banyak juga orang akhirnya mengkritik Ibnu Arabi. Kalau kita di Indonesia mungkin Siti Jenar, mungkin di tanah Arab ada Al-Halas, Ibnu Arabi gitu kan. Akhirnya kita mengkafirkan mereka. Nah, karena itu sebenarnya itu dikarenakan itu dibawa ke ranah alam kita, sedangkan alam kita ini kan alam dua, alam ini kan alam jasad dan alam misal ini kan sudah berdasarkan ilmu dan data, berdasarkan objektivitas ilmiah, materialistis sifatnya. Jadi tidak ruhaniah, imaterial. Padahal kalau alam laut ini sudah imaterial sifatnya yang dibicarakan. Ini susahnya memahami ini. Tetapi beliau mengatakan orang yang mampu syahadahnya sampai kepada ainul kubro, orang itu sudah pada posisi wusul tinggi, sudah lil insan, dan wahwal kurbatu binuri tauhidil ahdiyah. Karena itu dia sudah pada tingkatan kemampuan kurbah dengan cahaya tauhid ahadiyah. Maka saat itu dia berada pada posisi di perasaan, di pikirannya, di keadaannya tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya pun tidak ada. Jadi dirinya pun tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada, alam semesta tidak, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menggunakan bila kaifa. Bagaimana Allah tidak? Nah, tapi dia dapat merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar teori ya. Banyak juga orang mengaplikasikan teori ini dalam aplikasi sifatnya kosong, lalu katanya apa yang kamu rasakan itu kosong, tidak ada suatu ungkapan kosong. Nah, ini berarti kosong seperti itu bukan begitu. Nah, kosong bukan seperti yang dijelaskan kosong itu kosong akhirnya tidak apa-apa. Memang kosong itu menjadikan kejahilan segala hal dari orang berilmu, sangat irfan, sampai dia tidak lagi bisa mengenal. Tapi kalau ada orang itu sampai pada tingkat sampai tingkat itu tapi masih cari makan, masih cari lapar, masih merasa lapar, masih mencari rezeki, masih mencari apa, berarti belum tingkat itu. Karena itu pada alam lahut ini kadang-kadang sementara saja, atau yang disebut orang taraki. Sesaat tentu taraki, kemudian dia turun lagi tanajul. Istilahnya taraki dan tanajul. Maka bukti bahwa orang ini sampai kepada alam lahut itu adalah, kalau ingin mencari bukti bisa. Jadi kita mencari tanda aja akhirnya kan, bukti. Mencari tanda fi alamatil ilmi, dalam alamat ilmu. Maka kita bisa mencari tandanya itu ialah bahtera ilmu. Jadi dia menjadi lautan ilmu. Karena dia masuk ke sana, tenggelam dia di alam panah itu, dia mendapatkan hikmah. Karena kurbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan hikmah. Maka ketika dia tanajul, keluar dari sana, tanajul pada alam-alamnya umum, maka menjadilah bahtera ilmu. Nah, ada juga orang mengaku sampai, tapi dirinya tidak ada bahtera, malah makin menyesatkan orang. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, sifat para orang itu pasti aulia Allah, sudah kata Syekh Abdul Qadir. Dan aulia Allah itu pastilah dia sesuai dengan iradah kudrah Allah. Aulia itu bukan memusingkan orang, bukan membingungkan orang, tapi dia mampu mengajar orang lil khawasi, pada tingkatan orang khawas, bukan terhadap sekedar orang awam, jadi tingkatan khawas. Tetapi dia tidak membawa syariat baru, yang dimana ilmunya itu tidak membawa syariat baru. Nah, inilah di tingkatan alam lahut, atau yang disebut dengan sudah mencapai ainul kubro.
lama dia sering kepada alam kubro ini, dengan ainul kubro ini menjadikan dia bahtera ilmu. Segala ilmu ada di dalam dirinya, sehingga pengetahuannya menjadi lengkap, baik pengetahuan yang sifat jahir maupun pengetahuan sifat gaib. Kemampuan dia melebihi dia daripada kapasitas teks yang ada. Misalnya tentang alam arwah, di dalam tek-tek dalam kitab-kitab A, B, C, D dijelaskan, dia lebih lagi daripada itu, dia mengetahui lebih detail terhadap masalah itu. Karena itu kalau dia mengungkapkan, mungkin ada tambahan daripada dalil-dalil ada, bisa jadi itu dikatakan orang sesat karena dasarnya tidak ada. Nah itu masalahnya kadang-kadang. Karena itu sampailah pada tingkatan ini, dia itulah yang disebut dengan wusul sejati. Wusul sejati ya. Hajihil maratibil insan bil mauti, karena kematian sudah terjadi pada dirinya. Nah, ini ainul kubro. Apa yang dilakukannya juga tasawuf sama dengan yang ainul sugro, tapi tasawufnya adalah tazali pada anwar jad, atau kalau diterjemahkan anwar itu cahaya-cahaya, cahaya zat. Nurun ala nurin. Karena itu cahaya itu bertingkat-tingkat, tidak bisa memahaminya kecuali dengan pemahaman yang benar terhadapnya. Karena itu Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah yang mencahayai langit dan bumi. Kamisli nurihi, permisalan nurnya itu kamiskat, seperti lubang. Bihal misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Nah ini aja susah memahaminya. Ada lampu, jadi ada lampu, di dalamnya ada, di dalam lampu itu ada cahaya, dalam lampu itu ada cahaya, ajujaz, yaitu pil misbati, di dalam misbah itu pil misbahi ajujat, ada kaca. Nah, jadi ada kaca, ajujat terang. Maka cahayanya itu kal kawakib, bagaikan bintang, gemerlap bintang, kaduri, seperti gemerlap bintang. Yang cahaya itu bagaikan syajaratin mubarakatin, jadi pohon yang diberkahi, subhanallah. Nah itu jadi cahayanya itu dari bumi sampai ke atas, maksudnya begitu. Cahayanya itu tidak ada batas maksudnya, tapi cahaya itu sendiri mengandung berkah. Nah berkah itu sendiri pengertiannya sangat luas kan. Ada berkah, dari berkah cahaya itu jadi seperti pohon cahaya ya, pohon cahaya yang cahaya itu memberkahi. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ini ada di dalam Al-Quran ini. Tidak main-main. Kalau ada orang tidak percaya ini ya tidak apa-apa, tapi yang tidak dipercaya nanti Al-Quran. Para ulama ahli ma'rifatullah memperdalam itu. Makanya yang kemarin kita katakan ar-rasikuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam fil ilmi, yaquluna amanna billah. Nah, itu perkataan-perkataan mereka. Mereka dapat memahami, itulah yang disebut dengan nur Allah. Nur Allah. Nah, nur Allah ini ada yang tadi kalau ainul sugro, pada ain sugro, itu nur Allah itu hanya pada nur sifat-sifat Allah dan asmanya. Tapi kalau ainul kubro, orang sudah sampai pada kemampuan ainul kubronya melihat, dia sudah dapat melihat yang disebut dengan nurul jat. Nah, cahaya dari zat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ini bedanya. Ada perbedaan, pasti ada perbedaan ya. Ada perbedaan di situ. Subhanallah. Ini nur zat. Inilah yang terjadi dari para nabi-nabi. Para nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad, mereka berada pada ainul kubro ini. Sehingga karena kebisaan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran lah mengisahkan, sehingga dia menjadi bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau dalam Al-Quran misalnya Nabi Yunus masuk ke alam, masuk di perut ikan. Kalau kita memandang secara jahiriyah itu perut ikan. Nabi Yunus itu di ikan nun, perut ikan. Tapi sebenarnya beliau itu masuk ke alam lahut sebenarnya. Jadi bukan. Nah, karena itu beliau ketika di dalam sana yang diucapkan beliau adalah subhanaka inni kuntu minaz zalim. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalim. Aku adalah dari orang-orang zalim. Itu kan kesadaran beliau. Setelah itu kesadaran beliau
dalam alam ruh beliau. Makanya Nabi Yunus panah yang dijazbah Allah secara langsung. Beliau itu panah, itulah gambaran sebenarnya dari panah itu. Nabi Yunus alaihissalam mungkin gambaran literatnya. Sehingga unik jadinya ketika orang sudah fana, Allah menampilkan tentang kejadian peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa mempertahankan teks wahyu, sedangkan Nabi Khidir mempertahankan batin daripada wahyu. Terjadi konflik seolah-olah. Padahal itulah yang diperbincangkan dalam dunia ilmu ma'rifatullah, menyatukan kedua hal itu. Itulah yang menjadi rumitnya ilmu ma'rifatullah. Tetapi pada batang yang lain, ilmu ma'rifatullah itu sangat diperlukan untuk dipahami, karena itu bagian daripada makna-makna dalam dari agama kita. Kalau orang tidak memperdalam ini, rugi, sangat rugi, serugi-ruginya memahami ini. Mudah-mudahan bermanfaat makna ini, ya. Kembali kepada Ainul Kubro, menjadikan seseorang hanya dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam lahud, ya. Dalam kondisi itu alam lahud. Mudah-mudahan kita setidak-tidaknya per detik, 2 detik atau 5 detik lah bisa memahami bagian ini, dan mungkin bisa berada di alam lahud, ya, dalam 1 detik, ya. Dalam 1 detik, mudah-mudahan, ya. Siapa tahu, ya. Mudah-mudahan sehingga kita dapat mendapatkan sinaran nur Allah sehingga menjadikan kita bahtera nur ilahiyah, ya. Bahtera di lautan cahaya atau nur Allah Subhanahu. Tenggelamlah, bertenggelam meskipun sebentar, sedetik 2 detik, di bahtera ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, kita meminta kepada Allah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna insyaallah hadanallah fi kullil ahwal. Mungkin akan kita terima hidayah Allah itu dalam berbagai keadaan, insya Allah, asal kita mau memang ingin mendekati Allah lebih dekat lagi, lebih dalam makna yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.